Ya puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi shalom. Ya puji Tuhan, kita boleh kembali bersama datang ke hadirat Tuhan. Biar dimanapun kita berada, dalam situasi apapun yang terjadi, kita tahu hari ini ada Yesus Allah yang telah naik ke surga dan memberikan janjinya yang baru buat setiap kita. Dan kita percaya, biar dalam situasi apapun saat ini, percayalah, di saat Yesus sudah naik ke surga, Dia telah berjanji ada Roh Kudus yang selalu menopang setiap kita. Dalam situasi apapun saat ini, saudara, percaya hanya Yesus Allah yang layak kita sembah. Hanya Yesus Allah yang kita layak ditinggikan, sebab tiada Allah yang lain yang terima pujian selain Yesus Allah yang hidup, selain Yesus Allah yang setia dalam hidup kita. Mari kita satukan hati dalam berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat segala yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Untuk kembali kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan, merayakan kenaikan Engkau Yesus. Sebab kami percaya kuasa-Mu sempurna atas setiap hidup kami Tuhan. Janji-Mu sempurna atas setiap hidup kami. Dalam situasi yang terjadi saat ini Tuhan, kami mau tetap datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap hati kami, membawa setiap persembahan kami yang terbaik di hadirat-Mu. Karena tiada yang dapat memisahkan kami dari hadirat-Mu Tuhan. Karena tiada yang dapat menghalangi kami untuk terus datang menyembah-Mu. Membawa setiap hati kami, membawa setiap hidup kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Dan ini setiap hati kami Tuhan, kami datang bawa setiap persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengucap syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama nyatakan pujian ini. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Amin Tuhan. Berdiri di tengah, ditinggikan dan dipuji. Lebih lagi dengan segenap hati panggil Dia Yesus. Yesus, kami puja, sebab Engkau Allah yang layak Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Engkau yang berdiri di tengah kami Tuhan. Di tengah ditinggikan dan dipuji. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan sembah dan puji demi tatamu. Yes Lord Jesus. Sembah dan puji demi tatamu. Kau yang layak Tuhan. Sembah dan puji demi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu, nyatakan sebab Dia yang layak kita sembah. Panggil Yesus. Yes Lord. Kami puja, kami sembahkan Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Sebab Engkau yang berdiri Tuhan Yesus. Di tengah, sebab Kau yang layak ditinggikan dan dipuji. Sama-sama katakan sembah dan puji, sembah dan puji beri tatamu. Oh Yesus Tuhan. Sembah dan puji beri tatamu. Kau yang disembah, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sebab hanya Dia yang layak terima sembah. Sembah dan puji beri tatamu. Kami bawa setiap persembahan kami Tuhan, semua yang terbaik di hadapan Engkau Yesus Raja kami. Sembah dan puji beri tatamu. Yesus
Yesus Tuhan adalah Raja. Mari lebih lagi yuk sama-sama nyatakan pujian ini, sebab hanya Dia Yesus yang layak dipuji. Yesus, thank you Lord. Kami puja, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah sebagai Raja. Kami tahu Tuhan berdiri di tengah kami, hanya Yesus Tuhan ditinggikan, dan bersama-sama nyatakan dengan segenap hatimu, sembah dan puji, sembah dan puji. Sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, sembah Kau Allah yang besar Tuhan Yesus. Sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Dengan senang hati angkat kedua tanganmu, katakan sembah, sembah dan puji, suri Raja-Mu. Sembah dan puji kami Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang telah bangkit naik ke tahta kudus-Mu Tuhan. Sebab kami bawa setiap persembahan kami yang terbaik bagi Engkau, Kau yang disembah Tuhan. Sembah dan puji, yes Lord. Bawa setiap persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Sembah dan puji, hanya Dia Allah yang besar, hanya Dia Raja atas hidupku. Sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, sebab Dia yang layak. Sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, Kau yang layak kami sembah. Sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan kami, Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia, kami
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat karya-Mu, buat pengorbanan-Mu yang sempurna atas setiap hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Karena tiada Allah yang seperti-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah menyelamatkan setiap kami, memberikan pengharapan yang baru, memberikan janji-Mu atas setiap kami, kekuatan yang baru, Roh Kudus yang melimpah atas setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Buat penyertaan-Mu yang sempurna, buat karya-Mu yang sempurna atas setiap hidup kami. Karya keselamatan-Mu, karya kebangkitan-Mu, karya kematian-Mu di kayu salib, kenaikan-Mu di surga. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Tidak dapat kami membalas segala yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan, selain kami terus menyembah-Mu, selain kami terus meninggikan Engkau Yesus, Raja, segala Raja dalam hidup kami. Ini setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan Allah yang layak kami sembah. Oh, sana. Angkat kedua tanganmu, katakan Hosana, Hosana Tuhan, Hosana, Hosana bagi Yesus. Come on, Hosana. Sekali lagi Hosana. Come on, Hosana, Hosana Yesus. One more time, Hosana. Sekali lagi, come on. Berikan yang terbaik bagi Yesus, sebab hanya Dia Allah yang layak kita sembah. Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau yang layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, biar nama yang besar termulia. Mari angkat kedua tanganmu, katakan layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, sebab Dia yang layak terima sembah. Raja atas segala raja, karena hanya Dia Raja dalam hidupmu, Allah yang besar termulia. Mari saudara saja nyalakan layak, come on. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, karena hanya nama Dia yang besar termulia. Sekali lagi, layak Tuhan, layak dipuji, disembah.
setiap hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih buat karya-Mu yang sempurna. Terima kasih buat anugerah-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya dalam situasi apapun yang terjadi Tuhan, dalam keadaan apapun yang terjadi saat ini, Engkau Allah yang tetap setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami tidak dapat membalas semua yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah hanya firman-Mu Tuhan. Biar hanya kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap hati kami. Dimanapun kami berada, kami membutuhkan firman-Mu yang terus menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat segala yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu pada saat hari ini memberikan kekuatan yang baru dalam setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita kembali berada bersama-sama di dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus? Kenapa kita harus memperingati? Untuk kembali mengingat. Ya, setiap kita kembali karya Allah di dalam kehidupan kita. Salah satu karya Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita adalah salah satunya adalah kenaikan. Oleh karena itu, kenaikan Tuhan Yesus kita harus peringati juga. Ya, ada dua hal yang saya akan sampaikan di dalam kenaikan Tuhan Yesus, berkat yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Tuhan di dalam kenaikan Tuhan Yesus. Supaya kita di hari-hari ini semakin lebih lagi mengerti dan memahami begitu besar karya Allah dalam hidup kita ini. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, karya kenaikan Tuhan Yesus semua sudah kita tahu di dalam Yohanes pasal 14 ya, mengatakan ketika Yesus naik ke surga, Saudara, dia janji Allah yang pertama yang akan diberikan kepada kita melalui kenaikan Yesus adalah menyediakan tempat bagi kita di surga. Itu janji untuk masa depan kita, masa di dalam kekekalan kita. Itulah janji yang Tuhan akan berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Dari janji inilah seharusnya kita semakin lebih yakin dan percaya bahwa hanya keselamatan hanya di dalam Yesus. Jaminan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga itu hanya melalui Yesus. Karena yang bisa menjamin keselamatan untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga itu hanya melalui Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan lain kecuali hanya melalui Yesus." Kenaikan Yesus, ada dua hal yang Tuhan janjikan. Yang pertama, ketika Yesus naik, dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Artinya ini adalah jaminan masa depan kita sudah penuh dengan harapan. Janji yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kenaikan Yesus, berkat kenaikan janji Tuhan yang kedua adalah di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ya. Di dalam pasal 16 dikatakan di dalam pasal 16 ya, dikatakan bahwa dia akan naik ke surga supaya apa? Supaya penghibur itu turun ya, supaya ketika Roh Kudus, ketika Yesus naik, maka Roh Kudus itu akan turun. Namun benar yang dikatakan ini ya, lebih berguna ayat 7 Yohanes pasal 16. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini janji yang kedua. Kenaikan Yesus, ada banyak hal-hal yang kita bisa kita uraikan tentang makna dari kenaikan Yesus. Tapi hanya dua hal ini. Yang pertama di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Dan yang kedua, kenaikan Yesus di mana dikatakan menjanjikan bahwa dia akan memberikan seorang penghibur. Ya,
lebih berguna jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi kenaikan Tuhan Yesus itu sehingga memungkinkan janji Allah yang akan diberikan pada saat ini ketika kita masih ada di dunia ini adalah janji seorang penolong atau penghibur. Dalam bahasa Yunaninya adalah parakletos. Ya, parakletos itu ada beberapa hal. Ya, yang pertama, parakletos itu artinya seorang pendamping, seorang penolong. Ya, Bapak Ibu Saudara, penolong. Dialah yang akan menyertai kita. Dia juga yang akan menasihatkan kita. Dia juga yang akan memberikan semangat kepada kita. Di hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang sedang mulai kehilangan semangat di dalam berdoa, di dalam beribadah, di dalam menantikan janji Tuhan. Nah, fungsi karya janji Tuhan Roh Kudus ini, Parakletos ini diberikan untuk menolong kita, mengingatkan kita, ya, memberikan semangat kepada kita. Dan yang berikutnya, penolong itu berfungsi menjadi pendorong. Saya ingat ketika Allah menciptakan Adam, ya, seorang diri, lalu ditempatkan di Taman Eden. Di sana tidak baik kalau manusia itu seorang diri, maka Allah menciptakan seorang penolong. Nah, penolong inilah yang akan mendampingi Adam pada waktu itu. Siapa? Hawa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus diberikan itu untuk menjadi pendamping kita. Dan firman Tuhan mengatakan dia akan menyertai kita. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Nah, inilah seringkali yang kita tidak pernah disadari dalam kehidupan orang-orang percaya, bahwa Parakletos itu seorang penolong yang akan menyertai kita. Dia akan memberikan semangat kepada kita, dia akan mengingatkan kita, dia akan mendorong kita, memotivasi kita. Inilah janji Allah yang diberikan kepada murid-muridnya, bahkan juga diberikan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Parakletos yang pertama sebagai penolong. Yang kedua, ya, Parakletos yang kedua artinya seorang penghibur, ya, seorang penghibur. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tahu, ya, kalau kita melihat di televisi ada banyak entertain, ya, kalau ada seseorang yang kita kenal seperti orang pelawak, Sule dan lain sebagainya, mereka adalah entertain. Tujuannya aja untuk menghibur. Nah, tujuan penghibur itu apa? Untuk menghibur orang-orang, ya, yang sekalipun contoh ketika kita mau nonton, ya, lawak atau tontonan yang menghibur, tujuannya apa? Supaya kita terhibur. Nah, setiap penonton itu pasti dia datang dengan masalah. Nah, ketika dia nonton itu bisa ketawa, bisa terhibur, sementara dia sedang ada dalam masalah. Nah, lihat, Parakletos, penghibur ini, penghibur yang Tuhan utus ini penghibur yang sejati, ya. Dalam situasi, kondisi dan keadaan apapun, penghibur ini akan memberikan penghiburan kepada kita, ya, karena dia yang akan memberi penghiburan. Saya teringat, saudara, kalau setiap ada doa, setiap kita ada doa, suka ada yang begini, mereka tertawa. Itu karya Roh Kudus, tertawa dalam roh. Itu Roh Kudus. Di sini saya baru merenungkan, itu penghiburan terhadap orang tersebut, sehingga dia bisa tertawa dan tertawa. Karena ini fungsi Roh Kudus. Sementara dia sedang ada masalah, tetapi ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang sehingga dia bersuka cita, dia tertawa dan tertawa. Itulah penghiburan yang sejati, saudara. Jadi kata penghibur ini, Parakletos, itu menghibur. Nah, kita tahu masalah saat-saat ini kita masih ada dalam persoalan dan masalah yang kita hadapi. Tapi ketika ada Roh Kudus yang dijanjikan itu pada saat ini, itulah yang akan memberikan penghiburan kepada kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ya, Parakletos itu diutus, ini janji untuk saat ini, masa kini. Yang ketiga, sebagai pembela, ya. Jadi Roh Kudus diutus sebagai pembela kita, ya, atau kata lain sebagai pengacara. Nah, Bapak Ibu, seringkali firman Tuhan sudah mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-10, ya, Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-19, pasal 10 ayat 19 mengatakan begini, ya, bahwa dia akan membela kita dalam situasi dan kondisi apapun. Kadang-kadang kita merasa
diri nggak layak, kita merasa diri nggak pantas. Tapi di situ Roh Kudus akan berfungsi untuk menolong kita. Dia bukan hanya menolong, tapi dia akan membela kita. Pada saat-saat tertentu, mungkin orang Kristen mengalami tekanan, penganiayaan dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan sudah mengatakan, apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ya, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapakmu, dialah yang akan berkata-kata di dalam kamu. Artinya Roh Kudus itu akan membela kita, sekalipun orang kadang-kadang berpikiran, ya, berpikiran negatif, jelek tentang kita sebagai orang-orang Kristen. Tetapi di situ ketika kita diperhadapkan oleh setiap apapun masalah, Roh Kudus akan selalu bisa memberikan pembelaannya. Dengan apa? Dia bisa memberikan karunia untuk kita bisa menjawab setiap orang-orang yang menyangka kita sebagai orang-orang yang tersesat dan sebagainya. Ingat Bapak Ibu bahwa Roh Kudus itu akan membela kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita sebagai orang-orang percaya ada banyak kekurangan dan kelemahan. Ya, kadang-kadang gagal. Tapi ingat, Roh Kudus akan selalu membela kita. Ya. Dan ada si pendakwa iblis. Saya seringkali menemukan ada orang-orang yang sudah gagal dalam hidupnya. Dia merasa tertuduh, dia merasa kayak bersalah. Layak nggak saya untuk kembali datang kepada Tuhan? Saya bilang layak, karena Tuhan mengasihi engkau. Ya, saya bilang layak. Tuhan masih tetap menunggumu, menantimu. Tapi kadang-kadang dia terintimidasi. Nah, di saat-saat itulah Roh Kudus sebenarnya sudah berbicara bahwa sampai dia adalah Allah yang setia, sampai kapanpun Tuhan menanti engkau untuk kembali kepadanya. Dan puji Tuhan saudara, seringkali saya mengingatkan hal ini. Ya, karena apa? Roh Kudus itu diberikan untuk membela kita. Kalau iblis itu hanya untuk mendakwa. Kamu gak pantas, kamu gak layak. Kamu orang yang gak setia. Kamu orang yang berdosa dan sebagainya. Tapi Roh Kudus diberikan saat-saat ini untuk apa? Membela kita. Bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tetap mengasihi kita dalam keadaan dan apapun, dia tidak pernah menolak kita. Dan pada sore hari ini, pada saat hari ini saudara, di dalam memperingati kenaikan Yesus ada dua hal ya yang saya sampaikan, dua janji Tuhan. Yang pertama, dia menyediakan tempat benar ya di surga. Itu janji Tuhan untuk masa depan kita. Dan untuk masa kini saat ini, dia menjanjikan Parakletos, penolong yang akan menyertai kita, memberikan kekuatan, mendorong kita, menasehati kita, ya. Dan yang kedua, dia sebagai penghibur. Dialah yang akan memberikan penghiburan kepada kita. Sekalipun kita diperhadapkan masalah, situasi dan kondisi apapun saat ini, tapi ada sukacita. Itulah penghiburan Roh Kudus. Kita bisa dikuatkan, itulah penghiburan Roh Kudus. Dan yang ketiga, dia adalah pembela atau pengacara kita. Dia akan membela kita di hadapan Allah Bapa kita. Dia akan membela. Mungkin seringkali kita merasa tertuduh ketika kita melakukan kesalahan, kegagalan. Tapi Roh Kudus selalu mengingatkan, kembali, bertobatlah, minta ampun kepada Bapa di surga. Dan Roh Kudus kembali akan menguatkan kita. Dan hari ini di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus, dua hal inilah yang harus kembali kita ingat, bahwa kenapa kita memperingati kenaikan Yesus. Karena kita akan mengingat kembali ada dua janji yang Allah nyatakan, Yesus nyatakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, dia sudah menyediakan untuk masa depan, dia menyediakan tempat bagi kita, kepastian untuk kita hidup di dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk masa kini, dia menyediakan penolong, penghibur, dan pembela untuk kita. Siapa? Parakletos. Siapa itu? Roh Kudusnya. Puji Tuhan, pada hari ini di dalam memperingati kenaikan Yesus, biarlah kita akan fungsikan karya Roh Kudus. Janji itu sudah diberikan kepada kita dan Roh Kudus sudah ada di dalam dunia ini. Dialah yang saat ini tetap berkarya dan bekerja di dalam setiap kehidupan kita umatnya. Karena itu di dalam memperingati kenaikan Yesus, mari kita kembali mengingat, terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah menaik ke surga. Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami dan Engkau sudah memberikan penolong, penghibur dan pembela bagi kami. Sehingga kami tidak akan pernah takut
kami tidak pernah kecewa, kami tidak pernah putus asa. Kami akan terus penuh semangat, penuh gairah untuk tetap mengasihi Engkau, melayani Engkau, memuji Engkau dan menyembah Engkau. Puji Tuhan, pada hari ini biarlah melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus, saudara ingat dua janji Allah untuk masa depan dan masa kini. Sudah saudara harus terima dan saudara aktifkan kuasa roh Allah yang sudah diberikan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan naikkan satu pujian. Datang Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Rohku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Tuhan ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, amin, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya, Yesus. Gloria, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu di dalam memperingati kenaikan-Mu Tuhan. Ada janji yang Allah nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami pada saat ini kami kembali boleh memperingati akan kenaikan ke surga Tuhan, untuk mengingat kembali karya keselamatan yang Allah berikan atas kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada jaminan untuk masa depan hidup kami di dalam kekekalan. Kami tidak ragu, kami tidak bimbang ya Tuhan. Kami akan masuk dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Karena firman Allah mengatakan di mana Engkau berada, kami pun akan berada bersama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Inilah janji yang Allah berikan untuk masa depan kami ya Tuhan. Dan janji masa kini adalah di mana Engkau memberikan seorang penolong, penghibur, pembela dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami tidak seorang diri Tuhan. Engkau sudah mengutus seorang penolong Parakletos untuk menyertai kami, mendampingi kami, membela kami ya Tuhan, menghibur kami,
Tuhan, mungkin di hari-hari ini ada banyak umat yang sedang mengalami kedukaan, kesedihan, kekecewaan, keputusasaan. Pada hari ini Tuhan, melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga Tuhan, ada janji masa kini yang Tuhan berikan, bahwa kami tidak dibiarkan sendiri, kami tidak ditinggalkan seperti yatim piatu Tuhan. Tapi Engkau sudah memberikan janji, yaitu Roh penghibur, Roh penolong, Roh pembela yang akan menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu Tuhan. Terima kasih atas kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini kami boleh memperingatinya. Biarlah melalui janji ini semakin meneguhkan iman kami, pengharapan kami di dalam Engkau, kebergantungan hidup kami di dalam Engkau, dalam pimpinan-Mu, Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Karena kami menyadari tanpa Roh Kudus kami tidak mampu, tanpa Roh Kudus kami tidak sanggup ya Tuhan menghadapi situasi dan kondisi yang kami hadapi. Tapi dengan Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan, itulah janji yang Tuhan berikan untuk masa kini, yang selalu akan menyertai kami, memberikan dorongan, menasihati kami, memotivasi kami, mengingatkan kami Tuhan. Dan Roh Kudus juga memberikan sukacita kepada kami, sehingga kami tetap dapat bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun. Terima kasih Bapa, Engkau selalu membela kami, Roh Kudus-Mu selalu membela kami. Terima kasih, kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, kami adalah orang yang sudah ditebus oleh darah anak domba Allah. Hei iblis setan, engkau pendakwa tidak bisa memperdaya kami, tidak bisa mengintimidasi kami, karena Roh Kudus sudah meneguhkan kami bahwa kami adalah anak-anak Allah ya. Kami sudah ditebus oleh pengorbanan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam memperingati kenaikan Yesus ini, biarlah melalui firman sabda-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Engkau perbaharui setiap urapan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ini Tuhan, sehingga urapan yang baru yang dari tempat yang maha tinggi dicurahkan atas kehidupan kami umat-Mu Tuhan, sehingga kami akan berjalan bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan kuat kuasa Roh Allah yang Tuhan terus berikan atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Dan pada saat ini Tuhan, haleluya, kembali kami berdoa bagi seluruh dan segenap umat-Mu dimanapun berada saat ini, melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang sudah dicurahkan, diberikan bagi kami ya Tuhan, yang akan menyertai kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan yang baru, penghiburan, damai sejahtera, sukacita di dalam setiap kehidupan umat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka akan tetap kuat, tetap teguh dalam iman. Dan Tuhan dalam iman yang mereka, dalam hidup mereka Tuhan. Biarlah pada saat pagi ini juga, pada saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun berada, agar mereka menyadari bahwa Roh Allah sudah diberikan kepada kami untuk menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu yang sudah Engkau nyatakan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati seluruh dan sidang jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera, sukacita Allah melimpah atas kami semua. Terima kasih Bapa. Firman yang ditaburkan kiranya ditaruh di dalam setiap hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami, sehingga kekuatan yang baru akan selalu melimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan yang kami naikkan di hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama kami katakan amin. Puji Tuhan. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, kita percaya pada saat ini kita sudah memperingati kenaikan Yesus ya. Baik, selanjutnya kita akan memberikan persembahan, ucapan syukur kita dengan memberikan persembahan ya. Nanti saya minta Ibu Yeyen ya untuk mengambil bagian dalam melayani ya, pelayanan untuk kolektor ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama untuk mengakhiri di dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sudah memimpin dan menyertai dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas janji Allah yang diberikan kepada kami ya Tuhan. Pada saat ini kami boleh menerimanya. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati bagi yang sudah kami melayani. Pada saat ini apa yang kami lakukan tidak ada yang sia-sia. Kiranya berkat Allah terus dilimpahkan atas kami semua. Terima kasih. Sebelum mengakhiri ibadah ini kembali dengan iman, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan, dan kami menaruh iman dan pengharapan kepadamu untuk kembali menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudariku kasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa serta cinta kasih-Nya yang sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus, baik melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surga. Kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan atas kehidupan kita umat-Nya, bila senantiasa boleh menyertai kita sebagai penolong, penghibur, pembela, dan sahabat sejati, mulai dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama boleh katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.